Ya, silakan. Ya, ini sorry, Dr. keputus silakan tadi. Tovan. Ya, Udah clear ya? Udah jelas ya? Lumayan, better. lebih jelas. Ya, Lumayan. Oke, ya tadi setuju banget ya tadi dengan posisi GPS tadi ya. Apa namanya? Maksudnya ya kita harus tahu ya posisi kita tuh ada di mana sekarang gitu ya. Contoh misalnya kalau kita ngomong bahwa wah ini takut nih karena ada resesi gitu. Definisi resesi menurut masing-masing orang, menurut ini juga mungkin bisa ini ya bisa ada debat sendiri mengenai itu ya. Cuman yang penting kita tahu dulu nih kondisi kita tuh seperti apa. Contoh misalnya di dalam posisi cash flow kita kan ya. Bro Mamat, Mr. Fit juga pasti selalu ngomongin ya mengenai yang namanya personal finance gitu ya, untuk melihat cash flow atau budget itu kan sesuatu hal yang sangat penting ya, untuk bisa tahu dia sebenarnya sebenarnya penghasilan saya itu cukup nggak sih untuk membiayai segala macam gitu ya. Tahu dulu nih posisi dia ada di mana, dan kalau posisi tadi ya GPS ya. Nah kemudian apakah cukup nggak buat bayar cicilan gitu ya, cicilan dengan tiba-tiba bunganya naik gitu ya, cicilannya juga gimana, masih tercover nggak oleh cash flow kita saat ini gitu. Nah kita yang tahu sendiri tuh posisi kita ada di mana gitu. Tujuannya adalah agar kita bisa mempertahankan KPR ini, mempertahankan rumah ini, kita bisa stay di situ kan. Nah di situ baru kita bisa mulai mikir kan, kita mau lanjut apa enggak. Kalaupun kita mau lunasin, lihat lagi ke posisi kita saat ini gitu. Kita punya cukup reserve nggak, punya cash yang cukup nggak untuk melunasi itu, dan lihat lagi ke depan gitu kan. Ada kebutuhan nggak yang perlu kita lakukan untuk yang dibutuhkan, yang tiba-tiba membutuhkan uang dalam jumlah besar gitu, butuh nggak gitu kan. Atau mungkin dari teman-teman yang financial planner selalu ngomong mengenai dana darurat gitu-gitu misalnya. Ini sebenarnya cash-nya ini buat dana daruratnya atau gimana gitu kan. Nah, kita sendiri yang tahu posisinya. Mungkin ya tadi ya, karena kata Mr. Vic tadi, posisinya adalah ini personal finance. Di mana satu plan itu mungkin hanya applicable buat satu orang gitu. Orang lain akan berbeda. Nah, saat itu kita bisa tahu gitu, kita ini mau gimana, mau lunasin atau mau nge-switch gitu. Mau lunasin atau misalnya atau dan lain-lain, kita yang tahu di situ gitu. Nah, pada saat kita udah lihat bahwa oh ternyata kalau misalnya pindah ke bank sebelah dengan bunga yang rendah dalam 5 tahun ke depan misalnya cicilan cuma segini, berarti saya masih punya spare sekian untuk cash flow gitu kan, untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Nah, saat itu ya tinggal diputuskan gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu. Kalau memang membutuhkan buat lunasi gitu misalnya ya, cash-nya ada pengorbanan yang bisa dilakukan di sana kan. Dibutuhkan buat mau kita cari alternatif seperti apa. Mungkin cari ke bank yang bisa bank yang sama misalnya untuk melakukan nego, atau mungkin bank yang bisa melakukan take over langsung, boleh juga gitu. Atau ya bisa menggunakan alternatif lain kayak Aktiva Switch ini bisa dipakai juga untuk bisa melakukan pelunasan gitu kan untuk KPR. Atau mungkin di satu sisi kalau ini kita ngomong udah resesi gitu kan, terus orang-orang pingin supaya cash flow-nya lagi kurang bagus atau gimana. Nah, ada sisi lain di mana ada orang-orang yang justru di kondisi-kondisi sekarang punya cash berlebih nih gitu. Sehingga mikir bahwa wah kayaknya nih buat beli rumah lagi gitu misalnya ya. Mau beli rumah lagi. Cuma ternyata yang mau dibeli ini orangnya lagi mau jual rumah juga gitu. Terus tiba-tiba ya KPR-nya harus dilunasin dulu di sebelah sana gitu misalnya. Yang ini punya cash flow berlebih, bukan berarti cash flow dia punya cash flow banyak terus dia pengen beli cash ya, bukan. Maksudnya dia punya, ternyata dia tahu GPS-nya dia sekarang itu posisinya adalah dia punya spare di dalam cash flow-nya dia. Dia pingin nambah beli misalnya. Tiba-tiba tetangganya dia pingin jual, dia pingin expand rumahnya gitu kan, dia pingin beli, tapi tetangganya ternyata punya KPR dan ya masih ada outstanding di bank lain misalnya. Sedangkan kita pingin beli pakai KPR juga gitu. Nah biasanya kalau banknya berbeda begini, banknya nggak bisa melakukan take over langsung gitu. Nah again kalau misalnya seperti ini, kita emang ya pingin biar rumah kita bisa lebih besar atau apa segala macam ya, bisa mencari alternatif juga gitu lewat lewat Aktiva Switch, di mana kami akan menghandle lah urusan tetangga sebelah itu, kami bereskan. Kita cuman sekedar cuman perlu deal dengan bank baru untuk kita mengambil KPR di posisi sekarang gitu. Hal-hal seperti ini hanya bisa kita lakukan, kita putuskan kalau kita tahu sebenarnya kan posisi kita ini ada di mana gitu. Posisi sekarang kita tuh seperti apa gitu. Paling itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Sama ini tadi bro, belum terjawab bro pertanyaanku. Jadi sekalian ya,
Nah, kan tadi pertanyaan kalau misalkan mau mindahin nih ke bank lain, biaya-biayanya itu biaya apa aja sih sebenarnya gitu kan, yang harus diperhatikan sama orang yang punya KPR yang mau nerusin dengan pindah ke bank yang baru gitu. Dan ditambah, karena dirimu sudah menjelaskan bisa pakai Activa Switch gitu kan, nah biayanya Activa Switch Ya. berapa? Terus gimana Nah, ngebandinginnya biar kita bisa tahu ini worth it atau enggak gitu, untuk ya, ditempuh. oke. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau di Activa Suite saat ini biayanya itu tergantung ya, tergantung dari masing-masing kondisi ininya juga ya, kondisi rumah yang akan kita take over, kondisi offering letter yang kita terima dan lain-lain. Kisaran biaya itu antara 5 sampai 8% gitu ya, tapi benar-benar tergantung dari apa namanya masing-masing gitu. Kita nggak bisa pukul rata biayanya seperti apa, tapi maksimum di situ gitu ya, di angka apa 8 bisa 5, malah mungkin bisa lebih rendah ya, tergantung dari nanti case-nya seperti apa. Nah, kapan kita menggunakan ini, balik lagi ke yang tadi ya, posisi tadi, apa penghematan yang kita terima jika kita menggunakan ini gitu. Kalau misalnya tiba-tiba harga bukan harga, bunganya ini udah naik tinggi gitu kan, kita tinggal ngitung aja nih, sacrifice sekian itu bisa membuat kita menjadi lebih berhemat nextnya lagi atau seperti apa gitu. Satu lagi ya yang perlu saya tekankan juga ya, maksudnya gini, biaya di sini bukan berarti teman-teman berpikir bahwa wah 5% nih harus disiapin, wah gue nggak punya cash 5% nih buat biaya, bukan gitu konsepnya adalah kita akan membandling itu dalam bentuk ininya, dalam plafon dari pinjaman untuk nge-take overnya ini. Jadi semua biaya dipotong dari itu. Jadi secara buat teman-teman yang membutuhkan, sebenarnya nggak akan keluar cash apapun sebenarnya. Cuman yang akan diambil nanti adalah dari plafon baru di bank yang baru gitu. Jadi nanti saya misalnya untuk melakukan sekarang nih contoh aja. Misalnya saya nih punya KPR, terus sisa outstandingnya itu 600 juta misalnya, sisanya 600 juta gitu. Oke. Terus cari bank yang baru dengan bunga yang lebih rendah segala macam gitu ya, apa namanya, saya bisa dapat plafon lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi sedikit. Nah, tinggal dilihat aja nih, misalnya untuk take over ini butuh biaya sekitar 50 juta misalnya, butuh biaya 50 juta gitu ya. Ya udah, kita ngambil dari sana, karena bisa di sana plafonnya bisa dapat 700 misalnya, kita ngambil 650 untuk kita mengcover biaya-biaya di Activa Switch. Nah, cuman tinggal dilihat nih, biaya 150 ini dengan bunga yang kalau dilihat dari promo bisa sepertiga dari bunga floating, penghematannya nanti akan berapa gitu. Tinggal mencicil ya, secara sisa plafon akan sedikit mungkin naik sedikit lebih tinggi, tapi secara secara cicilan dan lain-lain bisa jadi jauh lebih murah. Atau bisa juga kita ya udah, untuk bisa seperti itu biayanya kita yang tanggung sendiri, bisa juga dengan mempertahankan plafon yang kalah. Tergantung dari posisi kita ada di mana saat ini gitu. Iya. Jadi menarik sekali ya sebenarnya. Mau nambah plafon atau enggak terserah kita ya bro ya. Iya. Iya, terserah dari kita gitu juga. Halo. Sorry, ini... Ya, Mister mau nanya sesuatu tadi? Iya. Saya baru tahu loh ini. Jadi saya pikir itu kita harus nyiapin biayanya di depan supaya itu lebih lancar gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata bisa bisa dengan skema seperti itu. Kalaupun enggak ya bisa dimasukin ke plafon yang baru. Nah, mungkin saya sekaligus share juga ya. Tadi saya sempat nyinggung bahwa sebenarnya Activa Switch ini dimanfaatin oleh orang-orang itu yang untuk dimanfaatkan karena pingin pindah karena bunganya jadi lebih ekonomis di bank lain. Itu cuma salah satu aja sebenarnya motif orang menggunakan Activa Switch. Ada beberapa juga sebenarnya. Yang kedua tuh biasanya dimanfaatin oleh teman-teman yang pengusaha. Mungkin kalau bro-bro sempat sering tahu lah ya, maksudnya orang tuh sering nyekolahin sertifikat biar dapat plafon lebih tinggi gitu ya misalnya. Dia pindah lagi untuk minta ini dong, jadi misalnya udah berjalan, dia udah outstanding udah turun, dia pingin dapat plafon lebih tinggi lagi gitu, tapi sama banknya nggak dikasih. Nah, buat teman-teman pengusaha ini bisa dapat plafon lebih tinggi, itu satu hal yang penting loh untuk bisa kelangsungan dia, bisa dapat untuk bisa dapat cash flow yang lebih bagus lagi di masa depan. Kita bantu untuk mindahin ke bank lain yang bisa menawarkan plafon lebih tinggi.
lucunya kadang-kadang ini sebenarnya pindahan bank di brandnya sama loh, banknya sama, cabangnya beda. Tapi ya Bro Dani mungkin tahu ya, kalau kalau Iya. kebijakan cabang bisa beda loh gitu ya. Betul. Kepala cabang yang Rebutan nasabah ya. iya di Jakarta Timur misalnya dibilang wah nggak bisa naik nih, dia pergi ke bank yang sama Jakarta Barat bilang kita naikin deh 2 kali lipat, ya dia pindah ke sana. Cuman yang dari Jakarta Barat nggak mungkin dong mau take over langsung nasabah di sini, nggak enak sama koncone gitu ya. Iya, betul. Jadi menggunakan kami di tengah gitu. Nah ada juga yang modelnya adalah jual beli gitu. Ada orang yang pingin, yang tadi saya sempat cerita ya, ada orang yang pingin beli properti gitu ya, cuma ternyata propertinya itu masih KPR tempat lain gitu. Atau lebih parahnya lagi, ternyata misalnya kita punya tetangga udah kolek gitu ya, udah nggak bisa lagi lunasin KPR-nya segala macam, udah pingin jual aja gitu. Cuman kan terus kita punya duit, kita bisa dapat KPR, kita mau beli, tapi kan bank nggak bisa langsung melakukan take over, orang di sono sertifikat atas nama orang lain gitu kan. Betul. Kita bantuin untuk lunasin sebelah sana biar dia bisa melakukan pembelian gitu. Motif yang terakhir salah satunya juga yang juga banyak gitu ya. Ini orang beli KPR lagi, beli rumah. Terus kan kalau KPR itu juga biaya kan lumayan ya. Ada pajak PPh-nya, ada BPhtB-nya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita beli rumah second itu pihak penjual maunya pajak lu yang tanggung dong, pembeli yang tanggung dong gitu kan. Membayar gitu. Jadi dari sisi pembeli kan dia ada BPhtB-nya 5%-nya, dia harus tanggung sono lagi 2,5, udah 7,5% gitu ya. Belum biaya-biaya yang lain gitu, bisa-bisa 10% sendiri gitu. Dia beli, taruhlah dia dapat rumah, dia bisa dapat plafon 2 miliar gitu misalnya gitu ya. Dia bisa lunasin ke sana. Cuman kan biaya kayak gitu jadi 10% 200 juta sendiri, nggak punya cash-nya. Kan kalau kayak gitu harus bayar. Ya. Kita bisa handle itu juga gitu. Kita hanya membiayai biayanya doang. Jadi juga ya? banyak itu mah di kami juga, kita biayain aja biayanya aja. Jadi semua lancar gitu kan, everybody happy, yang mau beli lancar, yang mau jual lancar, teman-teman di bank juga senang gitu. Karena kalau nggak begitu nggak dapat target beliau. Kira-kira gitu. Jadi itu ada ya 4 case besar yang ada di kami ya. Gitu yang sering terjadi gitu. Jadi ya tinggal kita lihat aja posisi kita tuh ada di mana gitu. Kita lagi tujuannya mau ngapain gitu, dan secara cash flow kita bisa support apa enggak. Kita pingin banget beli rumah udah dapat segala macam, mentok di biaya, bisa ke kami gitu. Kalau enggak ya pingin punya plafonnya pindahin nggak bisa kami juga. Kira-kira gitu sih. Jadi memang mantap banget ya Pat ya. Aktiva Switch ini memang mantap banget, dan saya pribadi jadi penasaran loh ini. Tadi saya juga sempat nginceng ini ya, ngintip di kolom komentar itu banyak teman-teman yang nanya penasaran seperti yang saya mau nanya gitu loh. Nah, ini skemanya, ini pelaksanaan prakteknya di lapangan ini gimana, Bro Tovan? Jadi sebenarnya Aktiva Switch ini nama lainnya adalah OL financing, kita bilangnya, offering letter financing. Jadi maksudnya adalah kami hanya akan membiayai jika teman-teman tuh udah punya offering letter atas approval KPR dari bank yang baru gitu. Jadi misalnya kita udah dapat offering letter, kan kita dapat OL nih, udah dapat offering letter dari bank A gitu misalnya ya, untuk dapat KPR. Dia udah approve nih, kalau bank udah approve dari offering letter ini, maka ini janji bahwa kalau dia bisa memenuhi beberapa kriteria tertentu, maka dia akan diberikan kredit sesuai dengan offering letter tersebut. Nah, kan untuk bisa offering letter ini menjadi beneran menjadi kredit, kan ada banyak hal tuh. Misalnya yang kenapa Aktiva Switch ini hadir adalah syaratnya adalah ya sertifikat aslinya mesti dibawa dulu dong ke banknya gitu. Nah, selama offering letter ini ada, teman-teman cukup datang ke Aktivaku, bawa ke Aktivaku, kita lihat offering letternya. Kita juga ada beberapa kerjasama dengan perbankan. Kita validasi dulu offering letter tersebut benar atau tidak. Bagaimana persyaratannya kita pelajarin. Jika itu semua oke, maka kita akan meminta juga dari bank satunya lagi yang yang akan menerima pelunasan. Jadi begitu validasi kedua kiri kanannya offering letternya udah oke, pelunasan juga udah oke, kita bisa proses tuh. Kita bisa proses untuk pembiayaan
untuk bisa kita langsung lunasin gitu. Simple sih, nggak terlalu banyak gimana-gimana. Hanya memang ada proses validasi di awal. Dan untuk saat ini memang karena ini melibatkan ada beberapa jagaan yang kami lakukan. Jadi sebenarnya masih terbatas di daerah Jabodetabek dan Jawa Barat nih. Soon kita akan sampai ke Jawa Timur gitu, karena kita punya partner di Jawa Timur yang akan menjadi partneran dengan kami gitu. Karena jujur untuk seperti ini kita harus bisa kan Aktifab itu kan peer-to-peer lending ya. Kita membiayai one tick kepada borrower, tapi kita juga harus menjaga lender-lender kami gitu. Bagaimana caranya kalau misalnya ternyata begitu sertifikat kita udah lunasin, sertifikat dibawa kabur misalnya. Nah, hal-hal ini kan juga kami harus jagain kan. Dan untuk sekarang supporting system kami itu baru di situ gitu. Semoga sih target pertama adalah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, habis itu seluruh Jawa gitu.